Oke, coba kita sekarang masuk ke pembahasan yang cukup menarik. Ya, dari tadi kita bahas apa yang harus dilakukan, sekarang kita bahas yang sebaiknya kita hindari. Jadi 10 hal yang dilakukan orang yang tidak sukses. Ini adalah contoh, ini bisa jadi ya, bisa jadi contoh dari to don't list kita. Jadi yang pertama adalah, mudah teralihkan, oke. Ingat, tujuan dari kita membahas 10 hal yang dilakukan orang tidak sukses supaya hal-hal ini tidak mengancam EPW kita. Kita harus tahu dong apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak sukses. So, kita punya pilihan untuk menghindari. Karena kadang-kadang kita nggak tahu, tahu-tahu kita terjerumus, ya, dan kita baru tahu belakangan, "Oh ternyata kalau saya melakukan ini saya akan terjerumus ke sana," gitu. Jadi jangan, "Oh ternyata kalau saya tidak menjaga pertemanan, saya bisa menjadi perokok, saya bisa menjadi peminum." Kita baru tahu gitu. Padahal sudah banyak ada risetnya. 5 teman dekat Anda, itu rata-rata penghasilan mereka, itu adalah rata-rata penghasilan Anda. 5 teman dekat Anda, berat badannya, rata-rata mereka, semua, itu adalah berat badan Anda. Itu ada risetnya. Jadi kita tuh cenderung terjerumus kalau kita nggak punya ilmunya. So, minimal, ya kita nggak harus tahu semua ilmu sih, tapi minimal yang berhubungan dengan kehidupan kita, yang berhubungan dengan, urusan kita, ya kita harus tahu ilmunya. Kita kan tidak perlu melakukan semua kesalahan, tapi kan kita bisa belajar dari kesalahan orang, oke? Jadi yang pertama, yang dilakukan oleh orang yang tidak sukses adalah mudah teralihkan perhatian, ya. Perhatikan 2 orang lagi ngobrol, tiba-tiba satunya buka medsos sambil ngobrol. Banyak sekali kejadian kayak begini. Nggak usah orang ya, nggak usah temen, pasangan, lagi ngobrol nih suami istri, tiba-tiba istrinya buka handphone. Kesel nggak sih? Ya, karena kita mudah teralihkan. Sementara kita mudah teralihkan, orang lain tersinggung. Jadi errornya double, mistake-nya double, kesalahannya double gitu. Saya ingat waktu dulu saya mau ketemu dengan investor, awal-awal kami bangun bisnis di 2009, 2010 lah. Itu handphone Android udah ada kayaknya ya, udah ada, lagi seneng-senengnya pegang gadget lah intinya. Jadi, saya ketemu dengan calon investor kami, saya dengan mentor saya, dan hebatnya di tahun itu mentor saya, dia udah ingetin saya, dia udah tahu handphone itu distraksi. Padahal waktu itu sih kayaknya belum terlalu mengganggu banget sih handphone itu ya, 2009, 2010. Saya bangun bisnis itu pertama kali 2009. Kita ketemu 4 investor, masukin dana ke kami dan akhirnya kami bisa bikin, bimbingan belajar dengan omset sampai sampai hampir 1 miliar di tahun itu ya. Ngapain? Ambil baju? Oke. Sip, kita, lanjutin lagi tadi. Jadi mau ketemu investor nih, mentor saya di tahun itu dia udah ingetin saya, "Awas ya nanti kalau kita ketemu investor jangan sekali-sekali buka handphone." Terus saya tanya, "Kenapa Kak?" "Dek, handphone di-silent aja, ya, apalagi jangan dibuka saat ngobrol, karena itu bisa membuat investor kita tersinggung, kita harus fokus." "Oke oke." Itu saya lakukan, saya silent dan pertemuan kami lancar, ya. Ini bukan cuma soal multitasking. Ya, bukan cuma bikin pekerjaan kita menjadi setengah-setengah, tapi juga soal manner, soal adab, ya, soal kesopanan. Orang yang ada di depan kita tuh udah luangin waktu loh, udah luangin waktunya, udah luangin waktu pentingnya buat kita, lalu kita malah teralihkan sama teralihkan perhatian kita sama handphone. Nah, ini yang jangan sampai, kejadian. So, teman-teman, jangan sampai kita mudah teralihkan. Dalam hal ini, apakah handphone menjadi pengalih yang paling kuat? Enggak juga. Kalaupun Anda nggak punya handphone sekarang, Anda taruh handphone di luar, Anda mulai kerja, otak selalu mencari cara untuk membuat Anda kabur, melarikan diri dari tugas Anda. Ya tadi sudah yang sempat kita cerita kemarin. Misalnya, alasan mau bikin kopi dulu, ya kan, alasan mau beres-beres meja dulu, padahal mejanya udah beres. Alasan mencari udara segar, padahal udara di dalam kantor juga segar. Jadi otak selalu kreatif gitu. Jadi sebenarnya apapun godaannya, tergantung dari Anda. Anda mudah teralihkan atau tidak. Ya, kemudian yang kedua adalah ngomong doang. "Saya mau ini, saya mau itu," tapi nggak ada eksekusi. "Mau ikut pelatihan minggu 13, tapi tugas nggak dikirim-kirim." Hehe. Jangan tersinggung ya, ini zona bebas bersalah. Intinya adalah jangan jadi orang yang cuma ngomong doang, oke? Anda boleh ngomong, ya, Anda boleh melakukan perencanaan, tapi ingat setelah itu action. Yang ketiga adalah habisin waktu dengan orang yang tidak men-support kita,
ya, habisin waktu dengan pecundang, ngobrol nggak jelas, dugem. Kita awalnya mungkin orang yang nggak seburuk mereka, tapi karena kita sering bergaul dengan mereka, lama-lama kita, ya jadi seperti mereka. Kalau di Papua ada istilah kayak gini, eee, 1 hari di kandang anjing, kamu jadi anjing beneran. Jadi, ya apa boleh buat, kita mungkin boleh, kenalan dengan siapapun, tapi untuk orang yang dijadikan sahabat, sahabat dekat, sahabat karib, karib itu asal katanya dari bahasa Arab ya, qorib, qorib itu artinya dekat, qorib, karib, orang yang dekat dengan kita, sahabat karib, ya memang harus dipilih, apa boleh buat. Kenapa? Saya apakah saya mau jadi orang yang sok baik? Tidak, kita harus berteman dengan semua orang. Iya, kita boleh berteman dengan semua orang. Boleh boleh. Tapi orang yang kita jadikan teman dekat, haruslah orang-orang yang baik, minimal yang sevisi dengan kita. Kenapa? Karena kita nggak bisa nahan godaan lama-lama. Dia rokok nih misalnya, saya bukan perokok, tapi kalau saya bergaul dengan dia terus, insya Allah saya pasti ikut merokok. Dan saya nggak mau itu terjadi. Jadi sahabat yang dekat dengan saya itu mostly tidak merokok. Kalaupun ada yang merokok, dia pasti akan, eee apa sih istilahnya, akan segan dan pasti dia tidak akan merokok di dekat saya. Teman-teman saya yang dekat lama dengan saya apalagi di kampus, kita sering nge-band bareng, touring pakai motor bareng, kemudian kita sering nyantai-nyantai di kosan teman bareng, yang dekat banget dengan saya, tapi dia perokok, dia akan tahu bahwa saya nggak suka rokok, saya orangnya tegas dan dia akan menghindari merokok di depan saya. Sama seperti kalau saya lagi puasa, teman-teman itu dengan teman-teman yang tidak puasa akan dengan sangat tahu diri, tidak akan makan di depan saya, padahal nggak masalah. Saya belajar puasa bukan baru kemarin 2 hari, 3 hari, enggak, dari kecil. Jadi udah biasa aja, kecuali memang ya itulah, di rumah sekarang itu godaannya memang luar biasa, apalagi istri makin pintar masak. Jadi intinya adalah kita nggak bisa habisin waktu kita dengan pecundang, ya. Anda boleh kenalan dengan siapapun, Anda boleh berteman dengan siapapun, tapi menghabiskan waktu, ngobrol, menjadikan dia sebagai teman dekat, mau nggak mau kita harus pilih. Ya, ini juga demi masa depan kita, karena kita ini rentan sekali. Kita kayak kaca, gampang banget eee, kita bisa dengan mudah terpapar, kita bisa dengan mudah itu berubah kalau godaan itu terus-menerus menghajar kita. So, ya apa boleh buat, teman-teman harus betul-betul memilah siapa yang akan teman-teman jadikan teman dekat. Yang berikutnya adalah, membenci semua situasi, hujan ngomel, panas ngomel, ya kan, bosnya diomelin, temannya diomelin, capek bener dah kalau punya teman kayak gini. Semuanya jelek di mata dia. Nah, kalau Anda sadar Anda kayak gini, yuk berubah. Sama, kalau Anda sadar orang di samping Anda itu kayak begitu, ya tinggalin. Kasih pengertian atau tinggalin. Ya, Anda seneng nggak punya teman kayak gitu? Yang semua hal tuh diomelin. Nah, bayangkan teman Anda itu berada di dekat Anda dan Anda jadi orang yang seperti itu. Nggak enak juga dia dengerin kita. So, jadi orang yang bersyukur, ya, dan carilah teman-teman yang juga mengajarkan Anda untuk bersyukur. Kemudian yang kelima adalah menunda. Dengan Sync Planner, kami sih berharap teman-teman tidak menunda lagi. Akan ada banyak banget suplemen yang kami siapkan ya untuk membantu teman-teman itu tidak menunda. Karena orang menunda itu kan banyak faktor ya, tapi faktor-faktor mayor yang mayoritas memang ada di orang-orang yang menunda, itu akan beres kalau teman-teman ngikutin sistem dari Sync Planner. Yang keenam adalah tidak mau dengerin orang. Ini kenapa? Karena dia merasa paling pintar, ini agak repot, ya. Jangan jadi orang seperti ini. Malas, ini tentang pilihan Anda. Anda merasa nyaman dengan kondisi saat ini, tidak merasa harus naik level, ya silahkan malas. Tapi kalau Anda merasa bahwa saya harus melakukan improvement kehidupan saya harus upgrade diri saya harus, menjadi lebih baik di tahun mendatang, saya nggak boleh sama tahun ini dengan tahun lalu, ya jangan malas gitu. Tidak belajar. Belajar itu, ya saya udah cerita ya, di saat sebelumnya, perintah belajar itu, ya, perintah belajar di agama saya itu banyak banget. Belajar, bahkan ada hadis itu yang dikatakan bahwa ketika ada orang niat mau belajar keluar dari rumah, itu malaikat membentangkan sayapnya di atasnya dia. Dan ketika dia meninggal dalam perjalanan mencari ilmu, dia mati syahid. Begitu, apa ya,
begitu Islam itu sangat menganjurkan dan mengeluh-elukan orang yang mau belajar, orang yang, pergi untuk mencari ilmu. Karena kenapa? Karena belajar itu membuat kita ketemu dengan gunung baru, ya kan? Kita merasa sudah berada di puncak gunung, ternyata dengan kita belajar, oh ternyata ada lagi gunung yang lebih tinggi. Karena selalu ada yang lebih tinggi. Kalau sekolah ada jenjangnya, hidup ada. Hidup itu juga selalu seperti itu, naik terus dia. Kita merasa bahwa kita sudah paling sukses, ternyata kita ketemu orang yang lebih sukses. Anda bebas kok milih, mau naik setinggi apa, bahkan memilih mau serendah apa juga itu hak Anda, ya. Tapi ingat, pilihan itu Anda yang ambil, bukan nasib, bukan Tuhan yang menentukan Anda harus seperti itu. Pak kiai saya pernah bilang seperti ini, orang itu kadang aneh, dia diizinkan untuk terbang sama Allah, tapi kok dia memilih untuk merangkak di bawah, kan aneh kan aneh. Padahal harusnya ketika sudah dikasih banyak potensi seperti ini, yuk kita terbang yuk, terbang dalam artian ya kita melesat, gunakan semua potensi yang ada. Jadi, ya please jangan malas lah. Kemudian tidak bersikap tidak tidak belajar sudah, tidak bersikap baik. Nah, tidak bersikap baik ya, Anda senang nggak dekat dengan orang baik? Enak ya? Kalau Anda dekat-dekat dengan orang jahat, Anda mungkin senang kalau Anda jahat gitu, tapi kalau Anda orang baik, Anda pasti nggak suka dekat-dekat dengan orang jahat. Ya tergantung goal Anda, kalau goal Anda mau jadi penjahat super kelas dunia, ya Anda pasti akan dekat-dekat dengan orang jahat, ya kan? Goal dan milestone Anda mungkin akan beda dengan saya dan kebanyakan teman-teman di komunitas. Kami hanya support ide-ide baik gitu, tapi yuk kembali ke fitrah, kita ini orang baik, ya. Bahkan penjahat pun tidak akan terima kalau keluarganya dijahatin sama teman penjahatnya. Artinya apa? Tidak ada orang yang setuju dengan konsep jahat. So, ide tentang kebaikan ini adalah fitrah semua orang. Yuk kita jaga, ya. Kalau Anda merasa tidak baik, yuk berubah. Kalau Anda merasa sulit untuk berubah, yuk cari komunitas yang bisa membantu Anda untuk berubah. Karena Anda tidak bisa berubah sendirian. No man is an island. Kita nggak bisa single fighter, kita butuh tim, kita butuh komunitas, kita butuh support, kita butuh pasangan. Ya, yang terakhir adalah menyerah. Jadi quit itu boleh, ya, quit itu boleh setelah kita merasa sudah melakukan usaha terbaik kita. Saya pun menyuntik mati perusahaan saya itu, ada beberapa setelah memang 3 tahun kami ikhtiar maksimal dan daripada beban keuangan itu terus-menerus ngabisin tabungan, ya saya harus buat pilihan kan. Jadi, lebih baik saya fokus pada hal yang esensial saja. Jadi menyerah di sini adalah ketika Anda, punya sumber dayanya, tahu bahwa itu penting dan goal itu ada di musim kehidupan Anda, ya udah pindah aja ke hal yang lebih esensial itu. Jadi bukan berarti menyerah itu nggak boleh, boleh. Tapi pastikan ketika Anda menyerah, Anda quit, Anda sudah berada di, eee, titik maksimal dari usaha Anda, titik maksimal dari ikhtiar Anda. Oke teman-teman, ini, slide terakhir dari saya. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Agus. Thank you ya. Assalamualaikum.